Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Let me introduce myself. My name is Reja Palevi. I'm from TIM 2102 dan saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan mikroprosesor. Terus juga ada tentang aplikasi Z80 dan juga emulator 8086, dan juga nanti ada di sini saya menjelaskan tentang proses penjadwalan. Nah, langsung masuk kita di pertama tentang sejarah perkembangan mikroprosesor. Di sini ada dari tahun 1975 chipnya 8080 menemukan aplikasi PC pertamanya pada Altair, sekaligus merevolusi PC. Gates and Allen sukses mengembangkan bahasa dasar Altair yang kemudian menjadi Microsoft Basic untuk 8080. Di tahun 1976 arsitek kali 86 mengalami kemunduran. Oke, lanjut 1978 tentang Intel. 1979 tentang Intel memperkenalkan versi dengan harga yang lebih murah. 1980 Intel memperkenalkan 8087. 1981 tentang IBM. 82 tentang IBM menandatangani Advanced Micro Device sebagai sumber kedua Intel untuk mikroprosesor 8086. 1984 tentang IBM mengembangkan PC generasi kedua 80286 Basic yang menjalankan MS-DOS. 1985 tentang Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor, dan akhirnya ia mengeluarkan prosesor 80386, sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Panjang ya, dari 1975 sampai 1997 Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit EPIC. Ia juga memperkenalkan MX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. Di tahun 1998 Intel memperkenalkan prosesor Celeron di bulan April. 1999 tentang VIA mengakuisisi Crysis Corp dan Center Teknologi. Oke, di tahun 2000 debut Pentium 4 dengan 40 juta transistor. 2003 tentang AMD memperkenalkan 8664. Oke. 2004 mendemonstrasikan dual core prosesor chip. 2005 Intel menjual prosesor dual core pertamanya. 2006 Dell Inc mengumumkan akan menawarkan sistem prosesor berbasis AMD. Sampai 2007 berarti sejarah perkembangan prosesor. Di sini saya menjelaskan dari 1975 sampai dengan 19 sampai tahun 2007. Di sini lanjut untuk di sini ada kita mau masuk ke Z80. Tapi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan tentang assembly. Jadi bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo, Basic, Java, dan sebagainya. Oke, di sini ada praktek 1. LD load A, ini register 05H. Jadi kita isi register A. 05 ini kita kirim ke register A. Oke, langsung kita buka saja Z80 nya ya. Ayo. Oke. Oh, di sini sudah ada ya.
Nah, ini tampilannya ya pertama kali. Terus kita buka di tools, pilih tools. Di sini ada assembler. Nah, di assembler ini nanti ini ada coding yang tertulis. Kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini nanti kita ketikkan coding. Terus juga kita buka dari tools, memory editor. Di sini untuk menampilkan isi dari tiap-tiap alamat pada memori. Oke, terus kita pilih lagi menu tools. Kita pilih simulation log viewer. Nah, di sini layar yang menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris program yang dieksekusi. Oke, coba kita lihat prakteknya. Load A, register A diisi dengan 0,5H. Oke, kita buat ya di sini ya. Gak nampak. Gimana sih? Kita tapkan dulu ya. Lihat. Kalau di sini kita ketik dia nggak bisa, dia bakal error. Jadi kita tap LDA, 0,5H. Sebagai contoh, biar saya contohkan dulu. LDA 5, misalnya 0,2H. LDB 0,3H. LDC 0,4H. Jadi nilai dari register A adalah 0,2, B 0,3, C 0,4. Terus kita ketik hal ini pengakhiran. Terus kita buat penutupnya yaitu END. Nah, untuk menjalankannya kita pilih menu tools, assembly and load. Terus. Nah, di sini tampilannya. Di sini kita pilih simulation start. Oke, bisa kita lihat di sini register A adalah 02, di sini juga register A 02. Di situ B 03, di sini 03, C 04, sini juga 04. Nah, sekarang kita buat praktek dari sini. Tadi di sini. Oke. Nah, di sini nampak tampilannya. Di sini juga. Kita apa dulu? Nah, nampak. Nah, kita masuk ke praktek ini ya. Praktek 1. Oke, kita buat ya. 05, 02, 03. Copy aja biar cepat. Tiga 07 09. H dan L. Oke. Nah, kira-kira seperti ini latihan pertama, praktek pertama. Coba kita jalankan lagi, assembly and load. Nah, di sini kita pilih simulation start. Oke, lengkap semua registernya dari A, B, C, D, E, H, L. A5, B02, C03. Apalagi ini D07, E03. Oke, pas.
di sini juga kita bisa membuat pengurangan ya, bisa menambah dan mengurangi. Kita buat coba menambah ya. Ini kita hapus dulu. Untuk menambah itu kita buat perintahnya add untuk menambahkan B. Oke, kita jalankan lagi. Nah, kenapa dia bisa di register A-nya 07? Karena di B-nya ini kan 2. Nah, jadi 2 ditambah register A, jadinya 7. 2 ditambah 7 sama dengan 7. B ini menambahkan ke register A, jadi 7. Bisa juga kita mengurang. Kalau mengurang itu kita buat perintahnya bentar. Oke, untuk mengurang kita buat decrease, atau di sini diketikkan dec misalnya A. Kita jalankan simulation, pilih start. Nah di sini karena saya kurangi A, jadi A ini dikurang 1, jadi hasilnya adalah 4. Misal kita kurang B, simulasi tools assembly load. Nah, dia jadi 1, B-nya jadi 1. Jadi ini pengurangan 1 ya. Tadi A dikurang 1 jadi 4, B dikurang 1 jadi 1. Mungkin ini aja untuk Z80. Kita nanti masuk lagi di emulator 8086. Hampir sama, ada perintah loadnya nanti diganti move. Di sini juga hampir sama. Coba kita buka ya. Oke. Nah, ini tampilan emulator. Bedanya kalau di Z80 itu pakai LD, di sini kita pakai move. Terus misalnya AH channel 02 H, terus move AL 03 H integer 21. Integer 21 ini hampir sama dengan hal di Z80, yaitu pengakhir, dan INT20 adalah penutup, sama seperti di Z80 titik END. Kita jalankan, pilih emulate. Oke, di sini kita buat screen-nya. Kita jalankan, di sini bisa jalankan semua. Sini single tap, boleh kita single tap jalan satu. Jadi di sini nilainya AH sama dengan 02, A dan H 02. Karena di sini AL 03, nanti di sini dia A sama L jadi 03. Kita buat lagi single tap. Nah, benar 03. Oke, coba kita buat mana tadi? Coba kita isi B hanya 4, BL nya 6, C hanya 7, CL nya 8. Oke, di sini kita tinggal copy aja ya. Oh, tidak usah lah, kita di sini membuat nama aja lah. Membuat nama biar di sini tampil nanti nama. Kita menggunakan yang 02 ini, kita pakai hexa. Dari mana dapat hexa? Kita ambil dari tabel ASCII. Nah, tabel ASCII. Misal nama saya Reza, kita buat R, kita cari R-nya di sini. R mana R? R sama dengan heksanya, hexa 52. Oke, kita bikin heksanya 52.
Di sini 02 dulu kita buat 52. Di sini kita gak usah pakai T20 nya, sini kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah sekarang kita cari lagi di tab ASCII nya Reza 45, buat sini 4 5. Z5A, Z5A. Kita copy lagi, Z5A, 6A, 5A. Kita cari A itu 45, 41, A41. Oke, setelah itu kita jalankan lagi emulate. Oke, langsung kita run aja ya. Nah, sudah berhasil. Lihat di sini sudah muncul Reza. Lalu kita buat nama lengkap juga boleh. Kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Kita pakai 20 itu spasi. Palepi ya, Palepi di sini saya buat 7A 61 terus PHH 61. Coba kita tengok tabel ASCII-nya aja lah. P70, P50, salah ini P50 61 68 6C 665 76 69. Boleh sini, coba kita tes ya, emulate. Nama saya Reza Pahlepi, kita runkan aja. Nah, lengkap. Dari mana kita dapat ini? Kita dari tabel ASCII. Kita lihat ASCII heksanya. Di sini kalian bisa buat nama sendiri masing-masing. Oke, jadi tampilannya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. A sama H terisi dan D sama L terisi. Oke, itu aja untuk emulator 886. Sekarang kita masuk ke proses penjadwalan. Nah, di sini ada algoritma penjadwalan. Yang pertama first come first served scheduling atau FGVS. Yang kedua ada SJF, ketiga ada PS, priority scheduling. Baru RRS, multi queue scheduling, multi level feedback queue, two level scheduling. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kita buka dulu ya. Apa itu FGFS? Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Jadi di sini P1 akan dilayani dulu, yang paling atas ini akan dilayani dulu. Oke, kita buat di sini dulu. Nah, di sini tabelnya kita buat tadi FGFS ya. FGFS, di sini ada proses sama burst time. Proses, burst time, terus ada apa lagi? Waiting time.
waiting time. Oke. Nah, di situ ada P1, P2, P3. Nah, misalnya di sini ada P1, P2 dan P3. Misalnya berstemnya saya asal-asal saya buat. Dar asal-asal 7, sini bisa 8, sini bisa juga. Nah, untuk mencarinya ini karena dia di paling atas diapain, kita buat sini 0 tambah 7 tambah yang P1 7 ditambah 7 ditambah 8 karena dia dari atas sampai bawah. 7 tambah 8 15 ditambah 6 sama dengan 21. Ini kita hitung 14 tambah 7 22, 14 tambah 7 21, 7 15 36 38 36 kok 38 36 42. Oke, untuk mencarinya jadi di sini P1 itu 7, P2, P3 di sini 21, di sini 15, di sini 21. Jadi untuk AWT-nya, untuk mencari nilai AWT-nya kita bagikan 41 dibagi 21, bentar saya bagikan. 41 dibagi 21, 1,9 ms. Nah, seperti itu untuk FCFS. Lalu bagaimana dengan SCF? Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya akan menjelaskan tentang hanya 3 saja, FCFS, SCF dan PS. Kita lihat FCFS. Mana FCFS? Nah, ini dah. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Oke, misal ada 4 proses, P1, P2, P3 dan P4. Di sini kita buat SCF, proses burst time dan waiting time. Ada P1 sampai P4. Di mana nilainya 6873. 6873. Nah, di sini tadi dibilangnya yang paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Nah, untuk mencari waktu tunggunya itu kita cari paling kecil. Di sini ada 3. Kita tulis 3, habis 3 yang terkecil kita cari yaitu 6. 3 ditambah 6 adalah 9. Habis 6 yang paling kecil adalah 7. Jadi 7 ditambah 9 adalah 16. 16 ditambah 8 adalah 24. P1 permintaan CPU sebagai berikut 6873. Ini kok bisa gini nih? Oke, seperti itulah. Lanjut. Untuk PS ya, PS. Ini kita cari dulu. Jadi di sini paling kecil P4, P1, P3, P2. Di sini
nilai P4 adalah 3, di sini P1 9, P3 adalah 16, dan di sini adalah 24. Nah, kita cari AWT-nya. AWT-nya kita totalkan dulu. 6 tambah 8 14, 14 17 tambah 7 24. 27 24. Oke. 27. Ntar saya 34, astaga. Terus kita cari di ininya, kita totalkan. Bentar, saya totalkan. 47 tambah 9 24 tambah 16 tambah 3. 9 24 16 tambah 3 adalah 52. Nah, ini kita bagikan 52 bagi 24. 52 dibagi 24, jawabannya 2,1 ms. Tadi ini urutan dari paling atas, FCFS paling atas, SJB itu paling kecil. Lanjut kita cari yang paling besar angkanya, yaitu PS. Di sini kita buat proses, burst time, waiting time. Kita buat sampai P4 lagi. Di sini boleh kita samakan aja sama di atas, biar pas. Oke, kita cari sini yang paling besar. Ini tadi paling kecil 3 dimulai, di sini paling besar. Kita cari paling besar 8, ketik 8, ada situ 7, 15, terus habis itu 6, 21 tambah 3 adalah 24. Nah, kita totalkan jadinya 21 ditambah 8 tambah 15 tambah 24, 68. Jadi di sini yang paling besar tadi P4. Habis P4, P1, P3 dan P2. 24, di sini 21, 15 dan 8. Kita cari AWT-nya lagi. Berapa? Ini kita totalkan, berarti 68 dibagi 24. 68 dibagi 24. Oke, jawabannya 2,8. Oke. Di sini juga 52 kita totalkan. Di sini 68. Oke, mungkin. Nah, itulah. Mungkin ini saja penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.